diajarin. Ditanya nggak ada yang nanya. Mana tadi ya? Oh ini dia. Kayak gini sih. Aduh. Oh, ini keluar dulu. Aduh, belum sholat asar lagi ya. Nanggung ya teman-teman habis ini ya. Mohon maaf ya. Ya. Sudah terlihat slide-nya? Sudah Sudah Ibu. terlihat? Sudah. Oke ya. Ini saya review sedikit tentang perhitungan karena ini pasti akan keluar ya di ujian. Kalian harus bisa menghitung secara manual ya. Oke, nanti kalian akan mendapatkan data seperti contohnya data ini, bukan, data ini ya, misalkan ya, ada kelompok perlakuan penelitian, kemudian ada nilai-nilai ya. Pastikan kalian menghitung nih ya, N-nya berapa. N itu adalah jumlah sampel dalam setiap kelompok ya. Di low kalori ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Low fat, makanya ini 5. Low fat 1, 2, 3, 4, 5. Makanya ini 5. Lalu kalian menghitung grup min. Grup min tuh bagaimana ngitungnya? 8 ditambah 9 ditambah 6 tambah 7 tambah 3 dibagi 5. Dapatlah 6,6. 2 ditambah 4 tambah 3 tambah 5 tambah 1 dapatlah dibagi 5. Dapatlah 3,0. Begitu seterusnya ya, grup min rata-rata kelompok. Setelah kalian menghitung ke rata kelompok, ya, kalian hitung rata-rata seluruhnya. Rata-rata seluruhnya itu adalah 6,6 ditambah 3,2 ditambah 3,4 ditambah 1,2 lalu dibagi berapa, Lia? Dibagi berapa? Dibagi 4 Ibu. Betul ya, saya tulis di sini ya, biar kalian nggak lupa. Oke, ini hitung eh insert rata-rata keseluruhan. Ya, kalian hitung ini 6,6 ditambah 3,0 tambah 3,4 ditambah 1,2 tambah 1,2 dibagi 4. Dapatlah di sini 3,6. Oke, ya kalian hitung itu. Oke, ya kalian hitung. Jadi kalian hitung N, min kelompok dan min keseluruhan. Oke, setelah itu kalian hitung DF. DF ya. Ada DF1, ada DF2. DF1 dihitung dari K-1. K adalah jumlah kelompok. Jumlah kelompoknya ada berapa, Wenda? Ada 4 Ibu. 4. Berarti DF1-nya adalah 4 kurang 1 sama dengan 3. Ya. DF2-nya adalah N-K. N itu apa? Dava. N itu apa, Dava? Apa, Bu? DF2 itu dihitung N-K. N itu apa? N-K nih DF2. N N itu apa? itu jumlah orangnya enggak sih, Bu? Jumlah total sampel dari Ah, semua iya itu. kelompok ya. Ya itu. Kelompok kalori rendah ada 5, kelompok kalori rendah ada 5, lemak rendah ada 5, low karbohidrat ada 5, kontrol ada 5. 5 tambah 5 tambah 5 tambah 5 sama dengan 20. Sehingga DF2 N min K 20 min 4 16 ya. Jadi itu urutannya. Setelah kalian mendapat jumlah N, grup min, DF1, DF2, eh juga rata-rata keseluruhan kalian hitung SSB dan SS apa Inggit SSB dan SS SSE bukan Ibu. betul ya alhamdulillah. SSB ngitungnya gimana? SSB sedikit ngitungnya. SSB ngitungnya adalah N ya 5 dikali rata-rata kelompok dikurang rata-rata keseluruhan. 5 dikali 6,6 dikurang 3,6 ditambah 5 dikali kelompok selanjutnya nih 3 dikurang 6,6 dikuadratin. 5 ditambah 5 dikali 3,4 dikurang 3,6 dikuadratin.
Ya, 5 dikali 1,2 dikurang 3,6 dikuadratin. Ya, ingat ini ya, rumusnya kan begini nih. Aduh, mana ya? Aduh, kenapa ada efek-efek kayak gini jadi lama banget. Nah, ini ya, ingat ini dikuadratin dulu ya, baru dikalikan. Oke? Ya, coba nanti kalian hitung sendiri ya di kalkulator ya, sama nggak dengan yang tertulis di slide. Aduh, lama banget udah. Jadi dikuadratin dulu, baru dikali 5 ya. Ya, 6,6 dikurang 3,6, 2,4. Aduh, ada kalkulator nggak? Coba hitung. Bener nggak? Dikuadratin dulu baru dikali. Ya, bareng-bareng. Karena ini ujian ini, mau ujian. Lihat, Bu, ada kalkulator? Ada, oke, kita coba ya. 6,6 dikurang 3,6 berapa, Lia? Sebentar ya, Bu. 3, Ibu. Hah? 6,6? Oh ya benar, 3. Dikuadratin ya, dikali 5. Jadi 3 kali 3, 9 kali 5, 45 ya? Betul ya? Ya, ini jadi 40. Nah, 45. Yang kedua, 3. Ini 45. Yang ini 3,3 dikurang 3,6, 6,6 ya. 0,6 dikuadratin jadi 3,6. Oke, 0,36 dikali 5. 1,8, Ibu. 1,8. Oke, yang ini berapa? 3,4 dikurang 3,6, 0,2 ya. Minus 0,2. Minus 0,2 dikuadratin 0,4 kali 5. 0,2 ya. Oke, yang ini terakhir. 1,2 dikurang 3,6, 2,4. Minus 2,4 dikuadratin berapa? Lihat. 5,76, Ibu. 5,76 dikali 5. 28,8, Ibu. 28,8. Betul ya? Ini sama nih, 45, 1,8, 0,22, 0,8 dicoba jadi 75,8. Jadi SSB-nya adalah 75,8 ya. Nah, SSE itu adalah sum of square error. Artinya dia adalah variasi dalam setiap kelompok. Sehingga SSE itu dihitungnya pertama-tama dari setiap kelompok. Ya, pertama dari kelompok low calorie ya. Kalian ini data individualnya. Kemudian bentuknya adalah 6,6. Jadi data setiap data tadi dikurangi dengan 6,6 dulu. Ya. 8 dikurang 6,6 sama dengan 0,4. 9 dikurang 6,6 sama dengan 2,4. 6 dikurang 6,6 minus 0,6 dan seterusnya. Lalu setiap ini dikuadratin. Ya, dapatlah 2, 5,8, 0,4, 0,2 dan seterusnya. Ingat kalau dikuadratin jadi minus pun jadi positif kan? Nah, setelah itu semua ini dijumlahin. Oke, nah itu kalian lakukan untuk setiap kelompok. Dari kelompok low kalori 21,4. Dari kelompok fat dapat 10. Dari kelompok karbohidrat dapat 5,4. Dari kelompok kontrol dapat 10,6. Lalu kalian jumlahkan. Ya, dari low kalori 21,4, low fat 10, low karbohidrat 5,4, kontrol 10,6 dan telah 7,4. Kembali lagi ke rumusnya, ya. Tadi rumusnya kita menghitung MS, ya. MS itu adalah SSB 75,8, SSB yang tadi ya. Nih, 75,8 dibagi dengan degree of freedom yang 1, ya, atau DFB. Degree of freedom 1. Nah, jadi 75,8 dikurangi dibagi 3, dapatlah 25,3. Yang kedua SSE itu adalah 47,4 dibagi dengan DF2 ya, atau DF error, DF bit within, DFW ya. 16 dikali 20 dikurang 4 ya, apa tadi kan? Ya, 47,4 dibagi 16 adalah 3,0. Nah, tinggal dibagi 2,5,3 dibagi 3,0, 8,43. Nah, sekarang yang krusial adalah menarik kesimpulan. Ingat, disebut signifikan. P kurang dari 0,05 adalah jika F hitung lebih dari F tabel. Kenapa begitu? Ya, ini yang harus kalian tahu kenapanya ini. Saya ulang lagi sedikit lagi ya. Nah, mana tadi?
Nah, ini adalah tabel yang mendistribusikan kemungkinan F F hitung itu berasal dari populasi yang sama. Nah, hanya yang diarsir merah ini adalah kemungkinan. Yang diarsir merah ya ini adalah ketika nilai F-nya memiliki hanya 5% kemungkinan. 0,05 dikali 100, 5% kemungkinan untuk berasal dari populasi yang sama. Sehingga jika F hitung ini, nah ini contohnya adalah ketika DF13 dan DF230 ya. Ketika DF13 dan DF230, F tabelnya adalah 2,92. Maka ketika F itu lebih dari 2,92, maka kemungkinan dia untuk berasal dari populasi yang sama adalah kurang dari 5%. Artinya hipotesis nol ditolak. Artinya ada perbedaan signifikan karena kemungkinan dia berasal dari populasi yang sama hanya 5%, hanya kurang dari 5%. Oke. Nah, balik lagi kita ke menarikan kesimpulan dari hasil hitung. Nah, karena F hitung kita tadi adalah 8,43, terus DF kita kan tadi 3 ya, DF1 3 kan? Ya kan, daftar 4 kelompok dikurang 1. DF2 adalah N min K 20 dikurang 4, 16. Jadi DF1 3, DF2 16 bertemu di 3,24. F tabel 3,24. Sementara F hitung lebih dari 3,24. Artinya P-value-nya adalah kurang dari 0,05. Kemungkinan untuk penurunan berat badan dari kelompok rendah kalori, kelompok diet rendah lemak, kelompok diet rendah karbohidrat, dan kelompok kontrol, kemungkinan rata-rata berat badan itu untuk berasal dari populasi yang sama itu hanya kurang dari 5%. Artinya kita menolak hipotesis nol yang mengatakan bahwa rata-rata berasal dari populasi yang sama. Kalau kita menolak populasi hipotesis nol, berarti hipotesis alternatif yang kita terima. Hipotesis alternatif mengatakan bahwa minimal terdapat satu kelompok yang memiliki rata-rata penurunan berat badan yang berbeda. Artinya selanjutnya perlu kita lanjutkan dengan uji post hoc. Ya, jadi hasil alfa di sini adalah perbedaan signifikan. Tapi kita nggak tahu yang beda itu di kelompok mana. Apakah yang rendah kalori, apakah yang rendah lemak, apakah yang rendah karbohidrat. Sehingga harus dilanjutkan pada uji post hoc yang akan kita pelajari selanjutnya. Oke, ada yang ingin bertanya sebelum kita lanjutkan ke SPSS? Silakan, Wenda. Ibu, izin masuk, saya izin tanya, kalau untuk perhitungan error yang dikuadratkan itu boleh Ibu kalau misalkan dibulatkan? Dibulatkan. Angkanya. Memang paling aman itu adalah tetap 2 angka di belakang koma. Kenapa? Karena di F tabelnya ini adalah 2 angka di belakang koma. Ya, di F tabel, sehingga sebaiknya ada 2 angka di belakang koma. Tetapi kalau ternyata ketika kamu bulatkan tetapi hasilnya jauh dari F tabel, misalkan 4, ya berarti itu udah 3,24 sama 4 itu jauh, sehingga kamu bulatin itu nggak ngaruh. Gitu ya. Terima kasih. Ya, tapi saran saya sebaiknya nanti di ujian minimal 1 angka di belakang koma, lebih bagus kalau 2 angka di belakang koma ya. Di ujian ya, 2 angka di belakang koma ujian. Oke, ada lagi? Bagus pertanyaannya teliti. Ada lagi yang mau bertanya? Silakan, ada apa? Yang tadi di perhitungan SSE yang dikuadratkan yang dikuadratkan itu adalah yang di dalam kurung. Nah, kita buka lagi SSE ya. Nah, iya ini di dalam kurung. Jadi ya. Nah, kita lihat salah satu contoh yaitu kelompok rendah karbohidrat. Jadi ini yang dikuadratkan adalah yang ini nih, dapat minus 0,4 kali minus 0,4. Benar nggak? Salah ya jangan. Oh iya ya. 0,4 kali 0,4 harusnya berapa? 0,15. Iya ya. 1,6 dikuadratkan berapa? Apa ini salah ya? 2,56. Hah? Oh iya dia
Kalau dari Oh, 0,5. dia bulatin. Ini dia bulatin. Bikin panik. Oh, ini semua dia bulatin jadi satu angka di belakang koma ya, 0,4 dikali 0,4 0,16 ya, ini dia ngitungnya, dia bulatin satu angka di belakang koma 0,2 ya, 1,6 dikali 1,6 2, berapa tadi? 1,6 kali 1,6 2,56 dibulatin jadi 0,6 ya, 0,6 kali 0,6 0,36 dibulatin jadi 0,4 dan seterusnya. Kita ambil contoh yang lain ya. 1 kali 1 nih 1 ya. Minus 1 dikali minus 1 1. 0 kali 0 0. 2 kali 2 4. Oke? Jelas dah Pak? Ya, jadi kalau contoh ini dia membulatkannya satu angka di belakang koma ya. Dan ini pun jauh kan 8,34 kebetulan. F tabelnya 3,34. Jadi nggak ngaruh dia mau bulat dia nggak bulatin juga sebenarnya sama karena dia jauh banget ya. Jadi pasti sama pi kurang dari 0,05. Oke, bagus pertanyaannya. Ada lagi yang ingin bertanya? Oke, kalau tidak ada, awas ya nilai sayanya jelek ya. Awas nanti kalau saya enak sih sebenarnya kalau pada saat itu koreksinya gampang banget ya karena esai itu kan capek koreksinya. Kalau misalnya salah itu enak banget koreksinya ya. Tapi kan sedih ya. Aduh, saya ngajar apa kemarin ya kalau pada nggak bisa semua itu. Meskipun koreksinya enak tapi kan sedih ya nilainya. Oke. Sekarang kita SPSS ini sebentar aja ya. Sholat lagi ya, astagfirullah Bu Nisa ya. Mana nih SPSS? Nah, kebetulan saya sudah memasukkan data yang dan nggak kehapus. Ntar saya lihat dulu. Jadi nanti kalau pas ujian kalian tidak menggunakan SPSS ya. Oh, nggak bisa sih. Kalian akan menghitung manual ya. Jadi hafalin tuh. Dan pahami sih sebenarnya, nanti pusing kalau hafalan doang nggak paham itu nanti salah ya. Jadi pahami prinsipnya, hafalin tahapan hitungannya, dicoba latihan ya. Nanti ujiannya esai itu sama ya. Nah, 15 menit lah paling lama. Oh ya, oke. Ya. Share screen. Nah, sudah terlihat ya, ini adalah SPSS ya. Jadi SPSS itu ada data, kelihatan ya SPSS ya. Ada data view, ada variable view. Lihat? Terlihat Ibu. Oke. Nah, ini jadi ini agak ribet sedikit sih ya. Jadi di sini saya melakukan pengkodean ya. Di sini ada tipe ya, bagian atasnya nggak bisa ini ya, harus coret-coret ya. Gimana caranya tuh? Ini ada tipe, ada weight decrease ya. Tipe ini maksud saya adalah tipe diet ya. Tadi ada rendah kalori, rendah lemak, rendah karbohidrat sama kontrol. Nah, di tipe ini saya bikin pengkodean ada 1, 2, 3, 4, ada codingnya 1, 2, 3, 4 ya. Di variable view ini menerangkan bahwa yang type tadi ya itu tipe datanya harus numerik sih biar bisa ANOVA ya. Kemudian ini diet type ini namanya ya diet type. Jadi diet type ada low karbohidrat, low kalori ya itu ya. Kemudian values-nya ini ya, kalau 1 ini saya pas bikin itu saya nulis value apa, labelnya kalori gitu ya, saya enter add
gitu. Terus nanti 2 fat, 3 karbohidrat, 4 kontrol gitu ya. Jadi kalau 1 artinya rendah kalori, 2 artinya rendah fat, 3 kalau mau di detailin juga nggak apa-apa. Low kalori. Fat ini low fat ya. Change ini ya, saya change. Terus kalau karbohidrat, low karbohidrat. Enter kontrol low nggak ada low ya, ini memang kontrol. Oke ya. Kemudian kalau yang weight decrease ya, kalau yang di name ini nggak boleh spasi ya. Kalau nggak salah nggak boleh spasi. Oh bisa ya. Nggak bisa ya, illegal character. Jadi nggak boleh spasi ya. Nah ini labelnya tapi boleh spasi weight decrease. Nah ini values-nya nggak ada ya. Terus data view-nya ini jadi saya low calorie tadi ada 8, 9, 6, 7, 3. Jadi yang low calorie tadi ada 5 kan sampelnya ya. 8, 9, 6, 7, 3. Yang low fat ada 5 juga sampelnya. 2, 4, 3, 5, 1. Yang 3 ini low karbohidrat ada 5 juga sampelnya. 3, 5, 4, 2, 3. Yang kontrol ada 5 juga sampelnya. 2, 2, 1, 0, dan 3. Ya. Nah ini sudah nih ya. Kita buat, jadi ini adalah name tadi, ada type, ada weight decrease. Tapi nanti ketika diolah datanya, hasilnya itu dia akan namanya bukan type dan weight decrease, tapi dia namanya akan diet type sama weight decrease, dan diet type nanti akan dibagi menjadi low calorie berdasarkan low fat, low karbohidrat, dan kontrol, gitu ya. Karena di SPSS dia variabel isi variabelnya itu dia ya harus coding nomor gini ya, karena tadi numerik ya udah pokoknya begini aja. Nah terus pertama-tama caranya adalah ini kita akan lakukan, ingat sebelum ANOVA ada normalitas dan ada homogenitas varian ya. Nah kemudian baru ANOVA. Nah ini jadi caranya analyze, compare means, one way ANOVA ya. Kemudian dependent list ini kan berarti variabel terikat ya. Variabel terikat itu adalah variabel yang terpengaruh oleh perlakuan kita. Yang terpengaruh adalah diet type atau weight decrease. Bu, maaf Bu, nggak keluar Bu. Nggak keluar, waduh, gimana nih ya? Nggak keluar ini pilihan mana enaknya? Enggak. Kalau SPSS, kalau di share screen itu kalau kita milih itu nggak keluar Ibu. Harus yang ini kali ya, harus yang whole screen ya, itu nggak? Mungkin Bu. Gimana ya caranya? Terus Software entire screen. entire screen kali ya? Coba share screen. Saya lupa lagi cara entire screen. Gimana cara entire screen ya? Nggak ada lagi. Desktop ya? Ini kelihatan nggak? Kelihatan ya Bu. Kelihatan ya. Ya ini one. Saya ulang ya. Analyze, compare means, one way ANOVA. Ya, kemudian dependent list itu kan berarti variabel terikat. Variabel terikat itu adalah variabel yang berubah dengan pelakuan yang kita lakukan. Apa itu, Dava? Diet type atau weight decrease dependent list-nya? Izin ulangi Bu, apa Bu? Yang lain kan itu udah belajar. Yang lain ada yang tahu? Dependent Iya, siapa yang tahu? Diet type. Iya. Nah, diet type itu kan yang dirubah-rubah sama kita kan. Kalau kan ada variabel bebas, ada variabel terikat. Variabel bebas itu yang dirubah-rubah oleh peneliti. Yang dirubah kan jenis diet. Ya, ada yang rendah kalori, ada yang rendah karbohidrat, ada yang rendah lemak ya. Nah, kalau variabel terikat itu adalah variabel yang terpengaruh dengan perlakuan kita. Sehingga variabel terikat atau bahasa Inggrisnya dependent list itu adalah yang terpengaruh. Yang terpengaruh adalah penurunan berat badan. Ya kan? Penurunan berat badan kan yang dipengaruhi oleh jenis diet. Ya nggak? Paham nggak? Buka lagi ya. Pertemuan sebelumnya tuh ada yang kalian pelajari. Diet type ini adalah faktor ya, variabel bebasnya. Oke, kemudian ini apa nih, saya lupa. Abaikan. Nah, posok ini nanti ya, posok yang kita pilih kita nanti pertemuan selanjutnya. Di sini kita nggak posok dulu. Options ya, kita minta deskriptif, di mana deskriptif ini nanti ada. Nah, deskriptifnya akan ada mean, standar deviasi, normalitas ya. Kemudian di sini ada klik juga homogenitas varian. Oke. Kemudian continue, kemudian oke.
Nah, ini ada keluarlah hasil analisis statistik. Kok sedikit ya? Sebentar saya ulang. Sepertinya harus dirubah dulu, maaf. No. Sepertinya ya sebelum itu sepertinya harus descriptive analysis dulu, explore ya. Descriptive analysisnya harus di setting dulu nih. Daya type-nya tadi daya type-nya adalah factor list ya. Weight decrease-nya adalah dependent list. Kemudian option statistik salah. Plot. Nah, ini klik normality plot with test ya. Nah, kalian pusing pasti ya. Ya, jadi saya ulang ya biar kalian nggak pusing. Analyze, descriptive, explore, ya, daya type-nya adalah factor list, weight decrease-nya adalah dependent list, lalu option, maaf, statistik, salah lagi, plot ya, plot, ingat plot. Ya, plotnya ini adalah normality plot with test, ya, kemudian continue, lalu both ya, ini ada statistik, ada plot, oke. Nah, kemudian aku nggak keluar ya. Masih option. Kok aneh sih nggak keluar ya? Masih loading. Nah, ini hasilnya. Kayaknya ini loadingnya lama yang tadi itu ya. Kok errornya? Sorry ya. Bisa. No. Sepertinya saya tidak sabar banget ya. Wah, hilang. Ke close, maaf. Analyze, descriptive, explore, option, bukan plot, normality plot with test ya, continue, both. Oke. Lama ya. Karena nyambung ke Zoom mungkin ya. Nah, ini. Nah, ini deskriptifnya ya. Jadi min yang tadi kita hitung 6,6 kan, sama kan tadi ya? 6,6 juga kan, yang lainnya saya nggak ingat. Terus, nah ini normality testnya. Biasanya Shapiro-Wilk ya, kalau jumlah kelompoknya kurang dari berapa gitu saya lupa. Ya, itu Shapiro-Wilk. Jadi kalau jumlah kelompoknya lebih sedikit, itu kita pakai Shapiro-Wilk ya. Nah ini Shapiro-Wilk ini nilai P-nya harus dari 0,05 sehingga dia berasal dari populasi yang betul sama ya normalitas. Jadi justru ini harus P lebih dari 0,05 kalau yang tes normalitas. Nah ini grafik ya, low kalori itu grafiknya. Biasanya kalian perlu memasukkan grafik ini grafiknya. Low kalori, minnya ini low fat, low carbohydrate, kontrol. Nah itu adalah homogenitas varian. Itu adalah normalitas ya. Nah kemudian kalau untuk uji homogenitas dan ANOVA-nya, analyze, compare means, one way ANOVA, ya ini udah tadi. Kemudian options, ini kita minta homogenitas varian, continue, oke. Nah, baru muncul semua sekarang ya. Sebenarnya di sini langsung tadi yang hasil tadi itu masuk juga. Yang tadi kita udah hitung ya. Deskriptif tadi itu adalah hasil yang pertama kita minta, normalitas. Nah, di sini ini yang jadi yang pertama kita minta itu udah muncul di atas digabung dengan yang kedua kita minta. Yang kedua kita minta adalah homogenitas varians dan ANOVA ya. Jadi ini ANOVA-nya nih. ANOVA-nya tuh ANOVA-nya ini ya. Ini homogenitas variansnya. Homogenitas variansnya ini based on mean ya yang kita hitung. Based on mean ini 0,457. Sehingga dia lebih dari
P lebih dari 0,05 maka dia homogen varians ya. Ingat tadi syarat dari uji ANOVA adalah pertama terdistribusi normal itu adalah uji Shapiro-Wilk dia harus lebih dari 0,05. Kemudian homogenitas varian ya itu harus lebih dari 0,05. Artinya dia variansnya homogen, varians antar kelompoknya homogen ya. Nah, hasil ANOVA-nya yang ini. Nah, ini yang kita hitung tadi, kalian hitung tadi ya, manual ya. Mean square between-nya itu ada sum of square between SSB-nya adalah 66. SSW adalah 41 ya. DF-nya degree of freedom-nya tadi kan DF1 DF between-nya ada 3, DF within-nya adalah 16. Sehingga mean square-nya 66,9 dibagi 3 22. 41,6 dibagi 16 2,6 ya. Mirip dengan hasil kita hitung manual tadi ya. Paling beda koma-koma aja karena pembulatan. F-nya adalah 22,3 dibagi 2,6 dapatlah 8,5. Tadi kan 8,4 ya yang kita hitung ya. Ini beda pembulatannya aja. Nah, berarti dia P value-nya adalah kurang dari 0,05. Nah, kalau di statistik P value-nya dia bisa rigid ya. Nah, ini P-nya adalah 0,001. Benar kan? Tadi kita kalau manual kita cuma taunya P kurang dari 0,05. 0,05. Ini dia bahkan 0,001 begitu ya. Jadi sama ya. Menghitung secara manual dengan menghitung secara SPSS itu sama ya. Saya ulang sekali lagi ya. Karena tadi bingung kan. Nah, ini tadi ingat cara nulisnya ya. Di variabel bebas, variabel terikat, variabel bebasnya dibikin coding 1 2 3 4. Di variabel view-nya diatur supaya yang type tadi labelnya diet type, values-nya adalah di 1 itu codingnya low calorie, 2 codingnya low fat, 3 codingnya low karbohidrat dan seterusnya. Ya, kemudian diisi di sini. Lalu pertama-tama kita minta homogenitas uji normalitas ya. Uji normalitas analyze, descriptive analysis, explore, statistiknya pilih, bukan statistik, plotnya pilih normality plot with test, continue, terus harus pilih both ya. Oke, nah selanjutnya kita minta analisis kedua ya, yaitu analyze, compare means, one way ANOVA. Kemudian di sini dependent list-nya ada weight decrease, faktornya diet type. Kemudian pilih options-nya itu adalah homogenitas variance, descriptive, dan exclude case analysis by analysis ya. Continue. Oke, kemudian kalian akan mendapatkan nilainya. Nah, nilainya itu tadi ya normalitas di atas 0,05 ya. Kemudian homogenitas varian di atas 0,05, ANOVA-nya signifikan. Berarti next yang dilakukan adalah kenapa saya buka WA? Yang dilakukan next adalah post hoc ya, itu yang kita pelajari selanjutnya ya, belum ketemu jadwalnya ya. Saya tuh berat banget sebenarnya di hari libur ya, cuma nanti kita kalau nggak mau ya berarti hari libur. Oke. Oke. Ada yang ingin ditanyakan sebelum kita sudahi? Aman? Bisa ya? Ujiannya ya? Bismillahirrahmanirrahim. Aman, Ibu. Oke, kalau Ya, Bu. aman berarti kita sudahi dulu ya. Baik, terima kasih semuanya atas kesabarannya ya. Hari ini berat banget. Besok saya mau minta kalian 12-13 nggak tega karena kalian ada ujian kan. Jadi sebenarnya tidak bisa ya. Jadi besok tidak ada kuliah. Udah pasti insya Allah tidak ada kuliah ya. Nanti ya. Oke, kelas RA saya panggil lagi. RA itu yang belum Mufidatul. Langsung bilang ya kalau ada ya. RA Mufidatul, Teresia Sarah, Muhammad Irham. Hadir, Gak ada Bu. ya? Hadir. Siapa? Teresia Sarah ya. Teresia Sarah hadir. Yang hadir Teresia Sarah. Udah, nggak ada lagi ya? Oh, itu bukan Teresia Sarah, Safna sorry. Safna Salsabila. Safna hadir, Safna Ibu. ada? Safna hadir ya. Jadi yang tidak hadir adalah Mufidatul, Muhammad Irham. Oke, udah itu aja ya. Udah ya, tidak diterima tambahan. Ya, langsung ke strip-strip ya yang tidak ada ya. Nah, kelas RB. Langsung bilang ya kalau ada orangnya ya. Kelas RB hadir semua. Kelas RC Ria Ayu Risti ada?
Tidak ada ya. Esa Amelia. Ada Esa Amelia? Hadir, Ibu. Hadir. Oke, hadir. Elviera ada? Hadir, Ibu. Hadir. Dianov ada? Dianov ada? Di sini, Ibu. Diana sudah keluar ITERA, Ibu. Oh iya, maaf. Makasih. Ya, udah ya. Cuma Dianov doang ya. Semuanya datang yang lain. RD. Ardia Citra. Ardia Citra ada? Tak ada ya. Melpina Hutabalian? Hadir, Ibu. Hadir. Oke. Adila. Era Adila? Hadir, Ibu. Hadir. Oh, satu terakhir. Anissa S ada? Hadir, Ibu. Oke, sip. Sudah selesai semuanya ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Masih ada satu ya utang saya start far ya. P15 ya. Nanti kita pikirkan. Oke, semuanya terima kasih. Selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Ibu.